Nenek, Lu Suki putri sulung keluarga lu. aku tidak bisa menikah dengan Xiao Yuanhang. Permintaan terakhir kakek adalah agar aku menikah dengan kakak Xiao Qin. Sampah itu sudah lama mati di penjara. Lu Tianmin kepala keluarga lu. Kontrak pernikahan kakekmu tidak berlaku. Kakak Suki, bagaimanapun keduanya bermarga Xiao. Lu tinju sepupu Lu Suki. JT itu tidak dihitung sebagai pelanggaran total wasiat terakhir kakek. Lagi pula kali ini, keluarga Xiao menjadi tuan rumah perjamuan tuan. Aku dengar, hanya ada 30 tempat. Jika tinju kami bisa masuk ke perjamuan tuan dan menerima restu tuan, keluarga lu kami pasti akan melambung tinggi. Kau sampah. Harus menikahi tuan muda Xiao untuk mendapatkan surat undangan. Nenek di matamu, apakah aku hanya seharga sebuah surat undangan? Itu adalah kehormatan keluarga bagimu. Adikku tersayang, aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghentikan biaya medis ibumu yang dalam keadaan vegetatif. Cepat turun dan ganti baju. Tuan muda Xiao akan segera tiba. Xiao Yuanhang tuan muda tertua keluarga Xiao. Patriark Lu, lama tidak bertemu. Tuan muda Xiao, kau akhirnya di sini. Cepat duduk, cepat duduk. Soki, cepat kemari dan temui tuan muda Xiao. Ingat apa yang aku katakan padamu. Apel, masih memikirkan saudaraku yang membunuh orang tuanya. Aku percaya kakak Xiao Qin dijebak, Lu Suki. Sampah itu tidak akan kembali. Kau hanya bisa menikahi tuan muda Xiao. Aku tidak akan menikah dengannya bahkan jika aku mati. Masalah ini bukan urusanmu. Aku adalah patriark keluarga lu. Jika aku menyuruhmu menikah, kau harus menikah. Berapa banyak wanita muda di kota naga? Semuanya ingin menikahiku. Aku belum menikahi siapapun. Menikahimu. Kau menikah di atas derajatmu. Kalau begitu aku tidak bisa menikah di atas kedudukanku. Aku adalah seseorang yang sudah punya tunangan. Lepaskan dia. Kakak Xiao Qin, kau sudah keluar dari penjara. Suki, kali ini aku kembali agar mereka tidak lagi mengganggumu. Bagaimana jika dia keluar? Hanya orang buangan dari keluarga Xiaoku. Aku melihatmu sekarang. Mungkin bahkan tidak punya tempat tinggal. Untuk apa kau di sini? Aku di sini untuk memenuhi kontrak pernikahan yang diatur. Ini adalah kontrak pernikahan. Kau seorang pembunuh. Masih ingin menjadi menantu keluarga luku? Pergi segera. Patriark Lu, seseorang telah datang sejauh ini. Dan keluarga Lu bahkan tidak akan menawarkan makanan. Itu benar-benar memalukan bagi keluarga besar. Tuan muda Xiao benar. Seseorang, berikan makanan kepada pengemis ini. Suruh dia makan cepat lalu pergi. Apel, masih belum cukup. Cepat makan. Mungkinkah kau ingin menumpang di keluarga luku dengan makan dan minum gratis? Aku datang ke sini hari ini untuk menikahi Suki. Ini adalah hadiah pertunangan. Benar-benar konyol. Kau membawa daftar lusuh dan menyebutnya seserahan. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang benar-benar seserahan mewah itu. Seserahan pertama ini adalah kartu hitam paling bergengsi di kota naga. Kau bisa menghabiskan jutaan dengan bebas di mal. Ini sebenarnya kartu hitam yang hanya dimiliki oleh 3 keluarga besar kota naga yang bisa memiliki. Aku akhirnya bisa gila-gilaan membeli tas. Bagaimana dengan seserahan kedua? Kontrak pembangunan kota baru yang mulia. Kontrak pembangunan kota baru yang mulia itu diperintahkan secara pribadi untuk dibangun oleh Kaisar Naga. Untuk memberi selamat kepada yang mulia karena telah keluar dari pengasingan. Sekarang keluarga lu kami akan makmur. Dan ini, hanya ada 30 dari ini secara total. Kartu undangan untuk perjamuan yang mulia. Yang mulia akan hadir secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Ini lebih berharga daripada kertas lusuhmu bukan? Kakak Xiao Qin, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang dia tawarkan. Aku tidak akan menikah dengannya. Sudahkah kamu melihat kartu ini? Mungkinkah ini yang legendaris? Kartu tanpa batas pengeluaran di kota naga. Melihatnya seperti Kaisar Naga sendiri hadir. Ya Tuhan. Hanya ada 3 di seluruh kota naga. Bagaimana sampah ini bisa memilikinya? Tidak mungkin. Kartu ini pasti sesuatu yang kau buat sendiri untuk menipu kami. Sepertinya kau melakukan cukup banyak perbuatan kotor di penjara iblis. Apakah kartuku asli atau palsu? Kamu akan tahu jika mencobanya. Kau benar-benar licik. Kartu ini hanya beberapa tokoh penting yang tahu tentangnya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasinya? Dasar sampah, kau benar-benar berani. Beraninya kau memalsukan kartu emas ungu. Aku akan segera memberitahu kantor polisi dan menangkapmu. Kamulah yang tidak berguna. Bagaimana bisa kamu bilang kartuku palsu? Hari ini Komandan Penjaga Kegelapan yang mulia
Tuan Merat Gehosta hadir secara pribadi. Aku akan meneleponnya dan membongkar trik kecilmu. Apakah kamu tahu nomornya? Kurang ajar, siapa Tuan Muda Xiao? Patriot berikutnya dari keluarga Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nomor Komandan Wan? Kalau begitu telepon dia. Kakak Xiao Jin, cepat pergi. Setelah masalah ini selesai, aku akan datang mencarimu. Suki, jangan khawatir. Percayalah padaku. Baiklah. Kau mencari mati. Ayah itu, bisakah ayah merapotkan diri dan meminta Komandan Wan menerima panggilan? Aku punya masalah yang sangat penting untuk dilaporkan kepadanya. Komandan Wan lelah dari perjalanan dan sudah beristirahat. Untuk apa kau membutuhkannya? Biar ku beritahu. Selama periode perjamuan Zunzil, kurangi membuat masalah di luar dan kembali ke sini. Aku akan mengampunimu malam ini. Besok tunggu aku melapor secara pribadi dan kau akan mati. Tuan Muda Xiao, jangan pergi. Tinggalkan hadiah pertunangan ini di sini untuk sementara. Tasku. Ambil kartu palsumu, deninya. Keluarga lu kami tidak menyambut narapidana sepertimu. Kakak Xiao Chen, aku akan ikut denganmu. Apa lu, Suki? Kau masih ingin kawin lari? Apa kau tidak punya rasa malu? Sejak zaman dahulu, selalu ada perintah orang tua dan perkataan Mak Komblan. Ayahmu meninggal lebih awal dan ibumu terbaring di rumah sakit. Tentu saja aku nenekmu yang akan membuat keputusan. Sebagai wanita dari keluarga lu, lebih baik demi keluarga lu mengejar untung lebih daripada memberikannya gratis. Tembunuh ayah dan ibu, diusir keluarga Xiao, narapidana dengan hadiah palsu, hanya kembali ke atas. Jika kamu berani lari, biaya pengobatan ibumu tidak akan mendapatkan satu sen pun. Aku juga akan mengusirmu dari keluarga lu. Suki, kamu harus percaya padaku. Saat perjamuan Sun Tzu tiba, aku akan menjadikanmu wanita paling memukau di kota naga. Hanya kau seorang narapidana, masih pakai kartu palsu ke perjamuan. Hati-hati jangan sampai dipukuli sampai mati. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Selama perjamuan Zunchu, personel harus dikerahkan. Jaga Kaisar Naga seharian. Siapapun harus diperiksa dengan ketat. Tidak boleh ada sedikit pun kecerobohan. Dimengerti. Benar-benar gigih. Sampai datang ke pavilion Kaisar Naga. Namun perbedaan status antara kau dan aku terlalu besar. Bahkan jika kau mengejarku sampai sini, itu tidak ada artinya. Priaku, hanya bisa orang itu yang menebar teror di hati musuh dan melindungi stabilitas perbatasan wilayah naga kita. Zunzu tertinggi, tentu saja bukan orang sepertimu. Seorang narapidana belaka. Dasar kodoknya. Aku datang untuk mendaftar. Mengapa aku harus pergi? Apakah ini tempat yang bisa didatangi orang sepertimu? Ini adalah hotel paling mewah di kota naga. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Individu rendahan untuk tetap. Lalu apa yang keluarga Linmu lakukan di sini? Selama perjamuan Zunchu, keamanan pavilion Kaisar Naga adalah tanggung jawab saya. Tidak buruk. Hanya seorang penjaga pintu. Lidah licin. Saya curiga Anda punya niat buruk dan ingin mengganggu perjamuan Zunchu. Tangkap dia. Lepaskan tak tahu malu. Berhenti. Siapa yang berani membuat masalah di pavilion Kaisar Nagaku? Apa kau ingin mati? Pelayan Ma. Pelayan Ma, perilaku orang ini tidak normal. Saya curiga, dia ingin mengganggu perjamuan Tuan terhormat. Baiklah, kau pergi atur keamananmu. Serahkan ini padaku. Bajingan, kau pasti mati. Bawahanmu bersujud kepada guru terhormat. Kami tidak tahu guru terhormat telah tiba. Kami memohon pengampunan. Mulai sekarang panggil aku Tuan Xiao. Tuan Xiao, silakan lewat sini. Baru saja saya bilang untuk mencatat semua pos ini. Kalau begitu Anda ada di atap. Tuanku. Kalau begitu Anda tahu semua tempat tersembunyi di atap. Harus dijaga oleh penjaga tersembunyi. Dimengerti. Lin Yusu, Kapten Kota Naga, telah datang untuk memberi hormat kepada Tuan terhormat. Mengerti, kau boleh kembali. Tuan terhormat, di luar sangat dingin. Bisakah Anda membiarkan orang lain masuk untuk menghangatkan diri? Aku bahkan bisa memberikan Tuan terhormat tarian panas agar Tuan terhormat bisa bersenang-senang. Tuanku, jika Anda kedinginan, saya punya mantel di sini. Silakan ambil dan kenakan. Berdirilah di pos Anda dengan benar. Si Xiao Chen yang tidak berguna itu sudah kembali. Dia sudah dibebaskan. Xiao Qingshan, kepala keluarga Xiao. Bukankah mereka bilang orang yang dikirim ke penjara iblis semua harus menjaga perbatasan dan tidak pernah kembali ke kota? Mungkin dia menyelinap kembali. Ngomong-ngomong, dia mengambil kartu emas ungu. Kartu emas ungu yang dianugerahkan Kaisar Naga kepada Xiao Qinglin saat kami membunuhnya. Aku sudah mengambilnya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Pasti palsu. Kalau begitu ayah, bisakah ayah memberiku kartu itu? Apa kau ingin semua orang di dunia tahu bahwa kita membunuh Xiao Qinglin? Ayah, kalau begitu biarkan saja dia memegang kartu palsu itu, menipu dan memperdaya di mana-mana. Biarkan dia bersenang-senang selama beberapa hari. Kita akan menanganinya setelah perjamuan Raja terhormat. Kalau begitu aku tidak mungkin membiarkannya hidup terlalu nyaman. Kakak Xiao Qin, kau di sini.
Ya, setelah menerima telepon yang kau buat kepadaku, aku segera datang. Bagus sekali. Nenek sudah menyetujui pernikahan kita. Jika kamu ingin menikahi suki kami itu, juga tidak masalah. Tetapi kamu harus menyelesaikan sebuah tugas. Masalah di antara kalian berdua. Aku tidak akan lagi keberatan. Tugas apa? Bukankah kamu punya kartu emas ungu? Bantu keluarga lu kami menebus gedung perkantoran. Itu seharusnya bukan masalah kan? Kamar dagang Naga Langit di bawah Pavilion Kaisar Naga, setengah tahun yang lalu, mengambil gedung kantor milik keluarga kami, dan mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Selama kau bisa mendapatkannya kembali, kami akan menyetujui pertunanganmu dengan Suki. Jadi itu rencana yang kau susun. Kakak Xiao Chen kau tidak bisa pergi. Bos Bui Qingren dari gedung komersial Tianlong itu. Dia kejam dan bengis. Keluarga lu kami mengirim beberapa kelompok orang. Mereka semua dipukuli hingga cacat. Bukankah dia punya kartu emas ungu? Melihat kartu itu seperti melihat Kaisar Naga sendiri. Siapa yang berani menyentuhnya? Kurasa kau merasa bersalah bukan? Mendapatkan kartu palsu. Apa kau benar-benar mengira kami anak-anak? Bukankah itu hanya sebuah gedung perkantoran? Aku akan mengambilkannya untukmu. Kakak Xiao Chen, aku akan ikut denganmu. Silakan, kujadikan kau menyerah. Tuan Muda Xiao, Kakak Tian di sini untukmu. Bos gedung komersial Tianlong. Aku mohon tolong bantu dia. Membantu itu mungkin, tapi kau harus berjanji padaku satu syarat. Selama itu tidak berlebihan. Aku setuju semua ucapanmu. Itu tidak akan berlebihan. Cukup makan bersamaku. Baiklah, aku berjanji padamu. Bui Qingren, Apa kau tahu tempat macam apa ini? Wilayah kamar dagang Tianlong. Dan kau berani datang ke sini untuk membuat masalah. Apa kau buta? kau mengembalikannya atau tidak? Barang yang didapatkan kamar dagang Tianlong. Tidak pernah ada pembicaraan untuk mengembalikannya. Kau tuan muda keluarga Xiao yang terbuang ini. Dan kau berani membela keluarga lu. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau mati hari ini? Bos Po, maaf. Kami tidak menginginkan gedung perkantoran itu lagi. Kami akan pergi sekarang juga. Pergi. Berhenti. Apa kau pikir ini adalah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesukamu? Bos Po, perbuatan baik akan dibalas. Selama kau bersedia membiarkan kami pergi. Apapun yang kau katakan, tidak masalah. Apapun baik-baik saja. Seperti yang diharapkan nona muda keluarga lu memang sangat cantik. Bagaimana kalau kau menemaniku dengan benar? Dengan begitu aku mungkin akan mempertimbangkannya. Seseorang, bunuh dia untukku. Potong dia berkeping-keping dan berikan pada anjing. Serang, Serang, serang. Bunuh dia untukku. Kau mengembalikannya atau tidak? Tunggu sampai bosku tiba di sini. Lihat bagaimana bosku akan menanganimu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Xiao Jin, sama sekali jangan memperbesar masalah ini. Tidak apa-apa. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali. Berani di kamar dagang Tianlongku. Bos, anak ini, dia melukai beberapa saudara kita. Biar ku beritahu. Jika kau tahu yang terbaik untukmu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak akan kupatahkan kakimu yang sialan itu. Bos, apa maksudmu? Bos? Kau berani mengintimidasi Tuan Xiao. Kupikir kau sudah bosan hidup. Bos aku. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Xiao adalah tamu terhormatku. Kau berani melukai Tuan Xiao. Bos, ampuni aku. Aku akan mengembalikan gedung kantor itu sekarang juga. Kepada keluarga lu. Tuan Xiao, aku benar-benar minta maaf. Karena mengejutkanmu. Tidak apa-apa. Berikan saja kontrak gedung perkantoran itu kepadaku. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat ambil kontraknya. Kontraknya. Tuan Xiao. Sepertinya Xiao Yuanhang menelepon manajer Ma. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba begitu cepat? Kontraknya sudah diambilkan untukmu. Aku harap kau menepati janjimu. Aku tidak menyangka si tidak berguna ini. Ternyata punya kemampuan. Tuan muda Xiao barusan meneleponku, mengatakan dia akan membiarkan Suki pergi membantu memohon belas kasihan. Aku tidak menyangka kau akan mengambil semua pujian Tuan muda Xiao dan mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Apa? Setelah semua pembicaraan itu masih berkat Tuan Muda Xiao? Aku ingin melihat berapa lama kau si pembohong ini bisa terus berpura-pura. Tuan Muda Xiao, silakan duduk. Baru saja setelah aku selesai berbicara dengan Komandan Wan, kau baru kemudian mendapatkan kontrak ini. Apa kau pikir kau si pembohong ini benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu? Aku tidak menyangka Tuan Muda Xiao punya hubungan yang begitu baik dengan manajer Ma. Aku harap kamu akan lebih mempromosikanku di masa depan. Sudah lama kukatakan orang ini hanya berpura-pura dan bahkan berhayal berharap pergi ke perjamuan master terhormat dan menjadikan Suki wanita paling memukau. Simpan kata-kata ini untuk menipu gadis-gadis bodoh itu. Untuk apa perjamuan tuan terhormat itu? Apa kau tahu? Tentu saja itu adalah Tuan Kota Demi.
Menyambut Tuan terhormat secara khusus mengaturnya. Ada tujuan lain juga. Tuan terhormat berniat menggunakannya untuk melamar pada hari itu. Perjamuan Tuan terhormat diselenggarakan oleh keluarga Xiaoku. Kenapa aku tidak tahu? Dengan levelmu yang begitu rendah, kau tidak memenuhi syarat untuk tahu. Levelku rendah. Dengan levelmu, aku khawatir kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri perjamuan Tuan terhormat. Undangannya ada di tanganku. Apa kau berani bilang aku tidak bisa masuk? Halo, semua undangan untuk perjamuan Tuan terhormat dibatalkan. Juga batalkan hak keluarga Xiao untuk menjadi tuan rumah perjamuan Tuan terhormat. Hanya satu panggilan telepon. Xiao Chen berhentilah berpura-pura. Baru saja Tuan Muda Xiao sudah bertanya pada ayahnya, mengatakan bahwa kartu emas ungu milikmu itu palsu. Yang asli sedang disimpan oleh keluarga Xiao-nya. Kartu ungu emas keluarga Xiaoku jatuh ke tangan Xiao Qingshan. Mungkinkah kematian orang tuaku berhubungan dengannya? Xiao Yuanhang. Ayah apa ayah gila? Kau jujur padaku. Wanita siapa yang kau curi? Aku tidak. Baru saja manajer Ma memberitahuku. Kau mencuri wanita orang besar. Dia membatalkan semua undangan. Dan pada saat yang sama membatalkan kualifikasi kita untuk menjadi tuan rumah perjamuan Tuan. Tidak, aku tidak melakukannya. Itu dia. Dia yang melakukannya. Dia, kau berbohong padaku. Setidaknya carilah alasan yang masuk akal. Dia hanyalah orang buangan yang diusir oleh keluarga Xiao. Hak apa yang dia miliki untuk membuat manajer Ma membatalkan kualifikasi kita untuk menjadi tuan rumah perjamuan Tuan. Lihat saja, kalau aku tidak memukulmu sampai mati, berhenti memukulku ayam, aku akan mengembalikan wanita-wanita yang kurebut itu. Bukankah itu cukup? Kau lebih baik bersikap baik dan jangan macam-macam padaku. Kalau tidak setelah perjamuan Tuan, aku tidak keberatan membuatmu menghilang. Dan kau keluarga lu, jangan terlalu dekat dengan sampah ini. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu juga. Ini Inspektur Xiao, silakan minum air. Inspektur Xiao, tolong demi wajah rendah hati wanita tua ini, biarkan keluarga lu kami lolos. Konstruksimu tidak aman. Menghentikan pekerjaan adalah demi keselamatan semua orang dan pekerjaan yang lebih baik. Apa kau tidak mengerti? Kami mengerti. Tapi Inspektur Xiao, jika kita terus menghentikan pekerjaan seperti ini, para pemilik akan membuat masalah. Apa hubungannya dengan aku? Kau menyinggung keluarga Xiao sebelumnya. Kau seharusnya sudah menduga hari ini akan datang cepat atau lambat. Xiao En, jadi itu kau? Lusuki, tidak bertemu denganmu sejak kuliah. Apakah ini properti keluargamu? Benar, itu milik keluarga kami. Tolong berbaik hati. Masalah ini mudah ditangani. Inspektur Xiao, bicaralah, apa tuntutanmu? Keluarga lu kami akan menyetujui semuanya. Aku ada janji sosial malam ini. Minta Lusuki menemaniku ke janji itu. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Tidak masalah. Bagaimanapun Suki saat ini tidak punya pacar. Siapa bilang dia tidak punya pacar? Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. Seorang eksekutif tingkat tinggi dari keluarga Xiao. Apakah dia bahkan pantas bersikap sombong di depanku? Apel, kau berani mengutukku? Seseorang, patahkan kaki anjingnya. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas siapa aku di keluarga Xiao. Inspektur Xiao, aku lupa memperkenalkannya padamu. Ini juga seorang tuan muda dari keluarga Xiao. Dia baru saja kembali. Tuan muda, maafkan aku. Aku baru saja tiba belum lama ini. Ini semua karena aku gagal mengenali orang hebat. Tolong ampuni aku. Maafkan aku. Enyahlah. Cepat pergi. Idiot. Dia hanya orang buangan dari keluarga Xiao. Kau mendengarkannya? Tuan muda, aku tidak tahu. Enya. Xiao Chan, kamu ingin bermain? Baiklah, aku akan bermain denganmu. Masalah saat ini akhirnya terselesaikan. Siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Dia hanya menggunakan identitasnya sebagai tuan muda tertua keluarga Xiao untuk menakuti manajer itu. Ketika mereka bereaksi nanti, keluarga lu kita masih akan disalahkan. Xiao Qin, cepat pergi. Kau masih punya waktu sebelum mereka tiba. Jika orang-orang dari keluarga Xiao tahu, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Suki, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Sudah kubilang, kenapa kau begitu keras kepala? Kau menyinggung Xiao Yuanhang. Jika dia ingin berurusan denganmu, itu terlalu mudah. Bukankah dia suka pamer? Tunggu saja keluarga Xiao yang akan menanganinya. Tepat sekali, aku juga bisa berbicara dengan keluarga Xiao dan menjelaskan semuanya. Nyonya besar ini gawat. Tuan muda Xiao telah membawa orang-orang. Untuk apa mereka di sini? Aku tidak tahu. Nenek, mereka pasti mencarinya. Selama kita mengusirnya, kita akan baik-baik saja. Benar. Itu dia. Bawa dia keluar untukku. Aku tidak akan membiarkanmu membawa kakak Xiao Chen pergi.
Kamu pengkhianat. Demi pria rendahan ini, kamu ingin keluarga Lu kami ikut terkubur bersamanya. Jika kau ingin membawa kakak Xiao Chen pergi, maka bawa aku juga. Jika seseorang harus mati itu seharusnya dia. Kau akan tetap tinggal untuk menikah dengan keluarga Xiao. Bawa mereka berdua keluar untukku. Bawa mereka keluar. Tolong. Tuan Muda Shiro, mengapa Anda di sini? Silakan duduk cepat. Seekor anjing liar, tapi kau anggap dia harta. Semua keluarga yang datang hari ini akan sepenuhnya memutuskan hubungan denganmu. Tuan Muda Xiao, ini pasti salah paham. Bukan seperti yang Anda kira. Aku sudah menangkapnya. Tinggal menunggu Anda menanganinya. Benar. Tuan Muda Xiao, selama keluarga lu aman, Lu Suki pasti jati istri Xiao. Kesepakatan nikah dulu, bukankah sepakat? Ini, Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin keluarga Xiaoku bisa diusir dari perjamuan tuan yang terhormat? Itu semua perbuatanmu sendiri. Tutup mulut busukmu. Jika bukan karena sampah sepertimu, apakah semuanya akan jadi seperti ini sekarang? Tolong Tuan Muda Xiao, jika kau lepaskan Xiao Chen, apa saja akan kulakukan? dasar jalang. Cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Muda Xiao. Sepertinya pelajaran yang kuberikan pada keluarga Xiaomu sebelumnya belum cukup. Aku terlalu lunak padamu. Seorang tuan muda keluarga Xiao yang dibuat, mengira dirinya harta karun. Mulai sekarang, semua bisnis keluarga Xiao akan dihentikan sepenuhnya. Seorang idiot berbicara tanpa berpikir. Menghentikan bisnis keluarga Xiao kami. Kau ini siapa sebenarnya? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Kurasa kau bosan hidup. Jika kau tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Xiao, kau bisa menunggu pintu kematian. Aku akan duduk di sini hari ini dan melihat siapa yang kau bawa untuk menghentikan bisnis keluarga Xiao kami. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, aku akan bersujud padamu. Halo, datanglah ke keluarga lu. Kau berbicara dengan siapa di telepon? Berpura-pura lagi. Hari ini di depan begitu banyak orang. Aku akan mengungkap wajah aslimu. Manajer Ma, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang, bukankah kau akan melukai Tuan Muda Xiao? Manajer Ma, dia hanya seorang tuan muda keluarga Xiao yang dibuat. Dia sangat pandai berpura-pura. Apa yang kau katakan? Kau selalu tahu, kau ingin menghentikan bisnis keluarga Xiao kami. Keluarga Xiao kami bekerja sama dengan Paviliun Kaisar Naga. Bukankah begitu? Lihat baik-baik perjanjian ini. Paviliun Kaisar Naga dan keluarga Xiao tidak akan lagi memiliki urusan bisnis di masa depan. Tidak. Manajer Ma, kenapa? Apa kau tidak tahu di dalam hatimu, Tuan Muda Xiao, ini adalah urusan bisnis antara Paviliun Kaisar Naga dan keluarga lu, khusus dikirimkan kepadamu. Terima kasih. Tuan Muda Xiao terlalu sopan. Bukan apa-apa, aku akan pergi sekarang. Anggap saja kalian beruntun. Tunggu saja dan lihat. Berhenti. Kau belum bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku. Apakah kata-katamu barusan seperti kentut? Kau sampah. Jika bukan, karena persahabatan antara ayahmu yang sudah meninggal dan manajer Ma itu, aku ingin tahu apa yang akan kau andalkan di masa depan. Kali ini hanyalah pelajaran. Jika ada lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini bagus sekali. Kita akan bekerja sama dengan Paviliun Kaisar Naga mulai sekarang. Tidak ada yang akan menindas kita lagi. Jangan terlalu cepat senang. Bahkan jika kita benar-benar menyinggung keluarga Xiao sekarang, kita tidak akan bersenang-senang nanti. Kalau begitu kita harus lihat bagaimana hubungan Xiao Chen dengan manajer Ma. Kakak Xiao Chen, apa hubunganmu dengan manajer Ma? Bukankah Xiao Yuanhang baru saja mengatakan, itu karena kebaikan ayahku? Sudah berakhir. Sekarang sudah benar-benar berakhir. Nenek, jangan khawatir. Bukankah aku masih ada? Selama aku bisa mendapatkan dukungan dari master terhormat di perjamuan master terhormat, maka siapa yang akan kita takuti di kota naga? Suki, mari kita makan bersama malam ini. Aku ada urusan dulu, aku pergi. Paman Kui, bagaimana penyelidikannya? Dulu Tuas dan Nyonya dicelakai. Itu semua direncanakan oleh Xiao Qingshan dan kepala keluarga Lin. Lin Tianzeng juga turut serta. Baik, aku mengerti. Kalau begitu haruskah kita bertindak melawan mereka? Belum. Aku akan perlahan-lahan mempermainkan mereka sampai mati. Suki, kesini untuk makan dengan pacarmu. Mari kita bergabung dengan reuni kelas kita saja. Tidak perlu, kami sudah memesan. Dia hanya meminjam reputasi keluarga Xiao untuk menipu dan memperdaya di mana-mana. Hak apa yang dia miliki untuk makan bersama kita? Zhao En, jangan bicara omong kosong. Aku tidak berbicara omong kosong. 5 tahun yang lalu, karena dia membunuh Ayan dan ibunya, dia diusir oleh keluarga Xiao dan dikurung di penjara iblis. Sekarang dia melarikan diri. Keluarga Xiao sama sekali tidak mengakuinya. Tuan muda besar apa yang dia pura-purakan di sini? Sebenarnya, dia hanyalah sampah keluarga Xiao. Jika aku tidak kembali ke keluarga Xiao untuk bertanya, aku juga akan tertipu oleh cucu ini. Apakah dia bahkan pantas makan di sini? Cepat keluar. Kaulah yang seharusnya pergikan. Pakai mata anjingmu dan lihat. Ini kartu eksklusif bagi anggota pilihan. Kau juga mau makan di sini? Bisa. Sekarang berlutut dan menggonggong seperti anjing. Maka aku akan mengasihanimu dan membiarkanmu makan di sini. Lu Suki, aku tidak menyangka pacarmu begitu tidak berharga. Dan kau masih pamer di depanku. Benar-benar menjijikkan. Dalam 3 menit,
kau akan diusir. Hanya denganmu, manajer. Ini kartu VIP tokomu. Usir kedua orang ini untukku. Kalau tidak aku akan mengeluh tentangmu. Kartu Zijin. Kau segera sekarang juga. Keluar dari hotel kami. Apa katamu? Kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga Xiao. Ini kartu VIP ku. Lihat baik-baik. Apa kau makan hati beruang dan nyali macan tutul? Kaulah yang akan kami usir. Kau telah menunda tamu terhormat hotel kami. Kami akan membuatmu membayar. Kenapa kau tidak mengusir mereka? Kartunya palsu. Apa kau pantas dibandingkan dengan tuan ini? Keamanan. Seret orang ini keluar untukku. Ya. Apa yang kau lakukan? Bajingan. Aku akan membunuhmu untuk tuan muda hari ini. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Saudara-saudara, pergi tangkap dia. Kakak, aku tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku. Xiao Chen, aku akan membunuhmu. Bawahanmu terlalu lemah. Sampai-sampai dibunuh oleh sampah itu Xiao Chen. Ayah, ini jelas ditujukan pada kita. Jangan kira, aku tidak tahu. Dia hanya bisa membunuh ikan kecil ini. Aku justru berharap dia datang mengetuk. Bahkan jika dia tidak datang mengetuk, kita tetap harus menghadapinya. Yuan Han, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Bawa tetua Xuan Ming, terkuat keluarga Xiao. Bunuh Xiao Chen untukku besar. Ayah, tenang saja. Saya baru saja menyadarinya. Lampu di lantai atas mati. Artinya Yang Mulia belum kembali. Maksudmu, selama kita menunggu di sini, kita bisa melihat tuan yang terhormat. Tepat sekali. Sungguh gangguan yang gigih. Anda tidak mungkin di sini menunggu Yang Mulia juga kan? Hanya orang tidak berguna dari keluarga Xiao sepertimu. Apel, kau masih berani bermimpi menikahi putriku. Lin Tianshan, kematian orang tuaku saat itu tidak terpisahkan darimu. Hanya orang tidak berguna dari keluarga Xiao sepertimu masih ingin membalas dendam orang tuamu. Kenapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Dia tinggal di sini. Bukankah hotel itu tempat orang tinggal? Jangan khawatir. Dia akan tinggal di sini paling lama 2 hari. Hanya berpura-pura kaya di depan kita. Masih bermimpi balas dendam. Ayah. Selain Xiao Chen tadi, apakah ada orang lain yang pergi ke lantai atas? Bukan. Lampunya menyala. Seseorang sudah kembali. Mungkin petugas kebersihan. Mari kita kembali dulu. Ayah, ibu, putramu belum melupakan balas dendammu. Keluarga lu tidak seperti dulu lagi. Bahkan pavilion Kaisar Naga bekerja sama denganmu. Benar-benar mengesankan. Tuan muda Xiao, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Ini hanya kebetulan. Benar-benar benar. Hanya kebetulan. Di mana Lusuki? Dia ada di atas. Aku akan memanggilnya untukmu. Soki. Soki, cepat sapa Tuan muda Xiao. Lusuki, ikut aku. Kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Jika kau tidak memberitahuku, dengan jelas, aku tidak akan pergi. Xiao Chen sudah ditangkap oleh kami. Kau datang atau tidak? Apa yang kau lakukan pada kakak Xiao Chen? Jika kau tidak datang, kau mungkin bahkan tidak bisa melihatnya. Untuk terakhir kalinya. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Lusuki ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, datanglah segera. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan mencincangmu menjadi 1000 ketik. Suki, kupikir kau tidak akan datang. biarkan Suki pergi. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih memikirkan kekasihmu. Biarkan dia pergi. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan mempermainkannya. Bagaimana dengan ini? Ini adalah para ahli terkuat dari keluarga kami. 2 tetua Xuan Ming. Hari ini, kami akan mengambil nyawamu. Ahli apa? Mereka tidak istimewa. Ini tidak mungkin. Ini. Gerakan macam apa ini? Tuan Xiao, kami dikirim oleh paman hantu. Suki, kau ikut dengan mereka.
Aku tidak akan pergi. Patuhlah. Kalau begitu hati-hati. Kau benar-benar mengenal paman hantu. Siapa sebenarnya kau? Tuan Berdaulat adalah seseorang yang bisa kau sakiti. Jadi itu Tuan Berdaulat. Hamba yang rendah hati ini buta dan tidak mengenalimu. Hamba yang rendah hati ini meremehkan orang lain dengan mata anjingku. Tuan Berdaulat, mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Bagaimana orang tuaku meninggal saat itu? Bicara. Aku tidak tahu. Ayahku yang melakukannya. Aku hanya membiusmu itu saja. Kunci dia untukku. Patahkan anggota tubuhnya. Paksa dia menelan obat itu sekali sehari. Kalian sebenarnya tidak membunuh anak itu. Dia bahkan membawa putraku pergi. Aku tidak tahu teknik kultivasi apa yang dia gunakan. Membuat kami pingsan. Apa yang terjadi setelah itu? Kami juga tidak tahu. Tua, ini catatan yang dia tinggalkan untukmu. Kebencian atas kematian orang tuaku tidak dapat didamaikan. Pada perjamuan Tuan Berdaulat, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri saat putramu mati di depanmu. Sampah. Xiao Jin. Tuan Berdaulat telah mendengar perintahmu. Keluarga Xiao dan Lin keduanya di bawah pengawasanku. Serahkan hak persiapan perjamuan Tuan Berdaulat kepada keluarga Lin. Serahkan kepada keluarga Lin. Untuk menghancurkan sesuatu, kau harus membuatnya gila terlebih dahulu. Pelayan tua ini mengerti. Aku akan melakukannya sekarang. Kakak Xiao Jin, kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kau tidak membunuhnya kan? Duduk. Apa? Kalian membunuh Xiao Yuanyang. Bukankah keluarga Xiao akan datang mengetuk pintu kita? Siapa yang terbunuh? Nenek, ayo lari. Sampah ini membunuh Xiao Yuanyang. Mengapa kamu membunuh Xiao Yuanyang? Siapa bilang aku membunuhnya? Shuki yang bilang begitu. Nyonya tua, Patriark Xiao ada di sini. Kita tamat. Xiao Qingshan datang untuk balas dendam nenek. Ini semua karena kamu. Aku akan menyerahkanmu nanti. Xiao Jin. Patriark Xiao, Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga lu kami. Xiao Jin. Aku bersedia menukar milik Tuan Berdaulat, proyek pembangunan kota baru, dengan nyawa putraku. Putramu tidak ada di tanganku. Jika kau ingin mencari seseorang, pergi tanyakan pada Wan Kui. Xiao Jin, jangan kira hanya karena kau punya Wan Kui di belakangmu, kau bisa sombong. Sebaiknya kau tidak melakukan apapun pada putraku. Kalau tidak setelah perjamuan Tuan Berdaulat, aku pasti akan membuatmu menghilang. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Xiao Jin, kamu kenal Komandan Wan, mengapa tidak kamu katakan lebih awal? Jika kamu mengatakannya lebih awal, bukankah pernikahan dengan Suki sudah beres? Kakak Suki, lihat Xiao Jin mengenal Komandan Wan. Bisakah kau memintanya untuk memperkenalkanku tolong? Biarkan aku mengenal mereka. Kakak Xiao Jin dan Komandan Wan tidak sedekat yang kau kira. Sebaiknya kau tidak memikirkan ide itu. Suki benar. Komandan Wan bukan bawahanku. Bagaimana mungkin dia mendengarkan semua yang kukatakan? Aku tadinya akan menghargaimu. Ternyata kau hanya orang biasa. Nenek, sepertinya kita harus mencari cara lain. Lin Yusu, bukankah dia teman sekelasmu? Dia juga seorang komandan dan bertanggung jawab atas keamanan untuk jamuan Tuan yang terhormat. Mendapatkan surat undangan seharusnya tidak menjadi masalah kan? Kurasa itu berhasil. Yang mulia Tuan, keluarga Lin akan melelang lahan Ziun di kota baru yang mulia Tuan hari ini. Pertunjukan akan dimulai. Bajingan, kenapa kau di sini? Jika kau bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Status keluarga Lin saya di kota Naga bukan sesuatu yang bisa dipertanyakan oleh tuan muda yang dibuang. Seperti Anda, sebaiknya Anda segera pergi agar staf penyelenggara tidak mengusir Anda. Keluarga Linmu menawar milik keluarga Linmu. Aku akan menawar milikku. Apakah ada konflik dalam hal itu? Bajingan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menawar? Sebaiknya Anda segera pergi agar komandan ini tidak marah. Kau hanya seorang komandan. Apa kau benar-benar berpikir kau memiliki kekuatan tak terbatas? Kalau begitu saya akan tunjukkan kepada Anda kekuatan komandan ini. Penjaga usir dia untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusir Tuan Xiao. Ketua, dia adalah tuan muda buangan dari keluarga Xiao. Tidakkah Anda tahu itu? Dia tidak punya hak untuk masuk. Komandan Lin, lelang ini tidak terbatas pada keluarga Linmu yang memiliki kualifikasi. Tuan ini sudah mendaftar dan mencatatkan diri. Jika kamar dagang kami tidak bisa memperlakukan semua orang dengan setara dan menindas yang lemah dengan kekuatan, bagaimana kami bisa membangun kredibilitas di kota naga di masa depan? Anda ingin menawar? Baiklah, saya ingin melihat apa yang akan Anda gunakan untuk menawar. Pemenang tawaran hari ini,
Pasti keluarga Lin kita. Cukup bicara. Lelang akan segera dimulai. Harga awal adalah 5 miliar. Semuanya mulai menawar. 8 miliar. 8,2 miliar. 9 miliar. 10 miliar. Orang ini langsung menambahkan hingga 10 miliar. Siapa sebenarnya dia? 11 miliar. 12 miliar. 13 miliar. 15 miliar. Dia mirip sedikit anggota keluarga Xiao. Xiao Chen yang diusir itu. 18 miliar. 15 miliar sudah harga selangit. Anak ini hanya mengoceh omong kosong. Dia mustahil punya uang segini. Dia akan dipermalukan nanti. 15 miliar panggilan pertama. 15 miliar panggilan kedua. 15 miliar panggilan ketiga. Terjual. Silakan ajak beliau ke sini untuk kontrak. Tunggu sebentar. Inspektur Lee. Apakah Anda punya pertanyaan? Apakah dia punya uang sebanyak ini? 15 miliar dengan hak apa? Dengan hak bahwa dia adalah anak buangan dari keluarga Xiao. Dia bahkan mengaku telah berlatih di penjara iblis. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia hanya melakukan persaingan tidak sehat. Jika dia tidak punya uang, kita akan lelang ulang. Ketua, bukan kan? Yang Anda katakan itu sedikit tidak adil. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia tidak punya latar belakang keluarga dan tidak punya bisnis. Dan tidak ada yang menjaminnya. Bagaimana dia bisa menawar? Jika ini tersebar, kita akan kehilangan muka sepenuhnya. Siapa bilang tidak ada jaminan? Saya akan menjamin Tuan Xiao. Pelayan Ma. Sebaiknya Anda berpikir baik-baik. Bahkan jika Anda menjaminnya, Anda tidak bisa mendapatkan 15 miliar kan? Inspektur Lin, tolong perhatikan status Anda sendiri. Apakah dia punya uang atau tidak adalah urusan kamar dagang. Itu bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan, Inspektur Lin. Anda, Inspektur Lin, tolong jangan mengganggu ketertiban tempat ini. Jika Tuan Xiao tidak bisa menghasilkan 15 miliar, kamar dagang kami punya cara sendiri untuk menanganinya. Bagus, jika dia bisa menghasilkan 15 miliar hari ini, aku tidak akan menuntutnya. Tapi jika dia tidak bisa, jika aku tidak bisa, apa yang akan kau lakukan? Jika dia tidak bisa, kau akan berlutut dan mengatakan kau adalah sampah. Baiklah, jika aku bisa menyediakannya, kau akan berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Dan di depan semua orang katakan bahwa keluarga Linmu berkolusi dengan pejabat dan mengkhianati kepercayaan. Apa kau berani? Kau. Ayah pasti ada trik di sini. Kita harus tetap berhati-hati. Hanya karena dia seorang buangan. Bahkan jika pelayan Ma itu membantunya, dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Semuanya, tolong bersaksi untuk Tuan Xiao. Jika Inspektur Lin mencoba mengingkari janji nanti, aku akan menjadi yang pertama menolak. Pelayan Ma, di pengadilan kekaisaran kau berdebat denganku. Itu untuk pembangunan kota naga. Sekarang kau berdiri di pihak buangan sampah ini. Tidakkah kau pikir memanggilmu pelayan Ma terdengar sedikit rendahan? Orang tua Xiao Chen baik padaku. Sudah sepantasnya aku membalas kebaikan mereka. Sekarang bukan. Tapi kau yang berteriak paling keras. Aku harap nanti saat kau mengutuk dirimu sendiri, kau akan sama kerasnya. Presiden gesak kartunya. Pembayaran gagal. Semua orang dengar itu kan? Saldo tidak cukup. Melebih-lebihkan diri sendiri. Si tidak berguna dari keluarga Xiao. Dan kamu masih ingin mengeluarkan 15 miliar. Kau benar-benar membuat pertunjukan. Sekarang kau sudah terbongkar kan? Ayo, katakan kau adalah sampah tak berguna. Permisi, aku salah mengambil kartu. Kalian semua dengar itu kan? Banyak sekali alasan. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengganti kartu. Kalau begitu, aku akan lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini hari ini. Apakah aku berakting atau tidak, kau akan tahu sebentar lagi. Verifikasi identitas. Kemarilah. Orang harus tahu batasan diri mereka sendiri. Aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Transaksi 15 miliar berhasil. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Anda punya uang sebanyak ini? Benar, pasti ada kesalahan. Inspektur Lin, kamar dagang kami sudah menunjukkan 15 miliar telah dikreditkan. Tolong berhenti bicara omong kosong. Presiden Anda pasti salah membacanya. Tolong periksa lagi dengan cermat. Benar. Lihat baik-baik, saya belum cukup tuh untuk salah membaca. Tidak kurang 1 sen pun dari 15 miliar. Ini sedikit seperti fantasi. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Mungkinkah ini yang tertinggal sebelumnya? Sulit dikatakan, mari kita lihat. Apa yang baru saja kau katakan? Sekarang saatnya untuk menepatinya, bukan? Tentu saja kepala keluarga Lin yang terhormat tidak akan menarik kembali perkataannya kan? Inspektur Lin, Anda bisa menyesalinya jika mau. Asalkan Anda meminta maaf kepada Tuan Xiao. Dan bersikap hormat setiap kali Anda melihat Tuan Xiao di masa depan. Tuan Xiao mungkin akan membiarkan Anda pergi. Anda, jangan sombong. Ayo, berlututlah di depan semua orang. Beritahu semua orang dengan lantang bahwa setiap orang dari keluarga Linmu adalah pengkhianat dan berkolusi dengan pejabat. Katakan. Inspektur Lin, karena Anda kalah, Anda harus mengakuinya. Ayah, saya akan berlutut. Xiao Chen, saya ingat rasa malu hari ini. Suatu hari saya akan membalas Anda 2 kali lipat. Keluarga Lin saya
berkolusi dengan pejabat, dan berbahaya. Aku tidak bisa mendengarmu. Anda. Keluarga Lin saya berkolusi dengan pejabat dan berbahaya. Apakah Anda puas sekarang? The film was translated Sialan. and narrated by M. Media. Bagaimana dia bisa sekaya itu? Sepertinya kita masih meremehkannya. Seharusnya kita tidak meninggalkan masalah ini di belakang waktu itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin tua, sekarang kita hanya bisa mengandalkan putrimu. Bukankah yang mulia sudah di pavilion Kaisar Naga? Kakak Xiao Qin, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Itu 15 miliar. Aku mengenal seorang teman sebelumnya. Dia juga kebetulan ingin menawar ini. Saya kira itu milikmu. JT itu milik orang lain. Tidak peduli apapun. Seseorang masih membantu kakak Xiao Qin menawar dan mendapatkan siun. Dia benar-benar memenangkan Siun. Sudahkah kamu memikirkan cara mengoperasikannya? Aku tahu keluarga Lumu memiliki bisnis real estate. Milikku adalah milik Suki. Jadi aku berencana untuk menempatkan Sion di bawah manajemen Suki. Sama sekali tidak. Ini terlalu mewah. Aku tidak bisa menanganinya. Xiao Qin memberikannya padamu. Apa salahnya dengan itu? Tepat sekali. Keluarga Lu kami dulu bergerak di bidang real estate. Meskipun skalanya kecil. Tapi sekarang setelah kita memiliki Zion Mansion, status keluarga Lu kita akan naik. Suki jangan menolak. Ini semua ada. Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk menawarnya. Pada akhirnya bukankah itu tetap jatuh ke tangan keluarga Lin saya? Adapun saya bahkan harus berterima kasih kepada Anda dasar bodoh besar. Karena aku bisa menawarnya. Aku bisa membuatnya tidak berguna. Baiklah. Kalau begitu saya akan pulang dan menunggu. Saya akan lihat bagaimana Anda membuatnya tidak berguna. Nanda, kenapa kau melakukan ini? Keluarga Lin sekarang adalah keluarga terbesar di kota Naga. Mereka sangat membantu keluarga Lu kita. Orang ini juga cukup baik padamu. Zion Mansion sebenarnya diberikan kepada keluarga Lu kami. Maka itu milik keluarga Lu kami. Berikan kepada keluarga Lin kemudian akan membawa keluarga Lu kami untuk menghadiri perjamuan Tuan. Selama saya bisa mengenal Tuan, kita pasti akan sangat makmur. Ini dibeli oleh kakak Xiao Chen dengan uangnya. Di mana hati nuranimu? Dasar wanita. Dia hanya orang tak berguna. Yang diusir oleh keluarga Xiao. Uangnya berasal dari sumber yang tidak jelas. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Aku bisa memberitahumu. Uang itu sama sekali belum masuk ke rekening. Proyek itu tidak akan ada di tanganku untuk saat ini. Kamu mempermainkan kami. Menggesek kartu itu nyata saat itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Kamu berbohong kepada kami kan? Percaya atau tidak itu terserah padamu. Nana, kau sudah keterlaluan. Proyek Sion Mansion ditangguhkan sementara. Nenek itu benar. Proyek Zion Mansion telah ditangguhkan. Xiao Chan sama sekali tidak punya uang. Dia hanya bersama Presiden Kamar Dagang, hanya berakting. Xiao Ken ini. Sudah ku bilang uang sebanyak itu. Dia menghancurkan keluarga Lu kita. Nenek, tapi perjanjian transfer sudah ditandatangani. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada keluarga Lin? Ini. Nenek, kalau tidak mari kita berikan kerjasama dengan Pavilion Naga Kaisar. Kepada keluarga Lin, bagaimanapun juga ini adalah proyek besar. Benar. Bagaimana bisa aku melupakan proyek ini? Kalau begitu sudah diputuskan? Ayah, menurutmu kita bisa bertemu? Tuan terhormat yang tinggal di lantai atas malam ini. Jangan khawatir. Selama kita gigih, kita pasti akan berhasil. Jika saya tidak salah, orang yang bisa tinggal di lantai atas pavilion Kaisar Naga ini pasti adalah Tuan terhormat. Ayah, si tidak berguna itu ada di sini lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya saya meremehkan Anda. Tidak disangka Anda bisa tinggal di sini begitu lama. Berani-beraninya Anda di pelelangan. Secara terbuka memprovokasi saya. Anda membuat keluarga Lin kami kehilangan muka sepenuhnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau tidak cukup pintar. Kau bahkan tidak bisa melihat trik sekecil itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau mendapatkan posisi inspektur. Anda, baiklah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya. Lihat bagaimana saya akan mengusir Anda dari pavilion Kaisar Naga ini. Baiklah. Halo.
Buskoy. Saya sedang di Pavilion Kaisar Naga sekarang. Turunlah sebentar. Apakah Anda tahu siapa yang saya panggil? Seorang pemegang saham Pavilion Kaisar Naga. Saya sarankan Anda untuk segera keluar dari sini. Aku juga ingin melihat siapa pemegang saham ini. Inspektur Lin. Ada apa, Buskoy? Anak ini bilang dia tinggal di sini. Usir dia untuk saya. Anda keluar dari hotel kami. Siapa kau berani mengusirku? Buka mata Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya pemegang saham di sini. Mulai sekarang, kau bukan lagi pemegang saham di sini. Anda bukan siapa-siapa. Cepat keluar dari hotel kami. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang memukuli Anda dan mengusir Anda. Buskoy, orang ini di wilayah Anda dan tidak menghormati Anda. Anda sama sekali tidak bisa menelan penghinaan ini. Jangan khawatir, Inspektur Lin. Saya akan segera mengusirnya. Apa yang Anda lakukan? Kakak ipar, anak ini membuat masalah di sini. Saya menyuruhnya pergi dengan cepat, tapi dia tidak mau mendengarkan. Saya bilang, pelayan mah. Mereka yang tinggal di Pavilion Kaisar Naga ini, semuanya adalah pejabat tinggi dan orang-orang terhormat. Tidak peduli seberapa banyak Anda melindungi anak ini, Anda tidak bisa membiarkannya tinggal di sini kan? Bagaimana saya mengatur orang? Bukan untuk Inspektur Lin yang mendikte. Anda. Kakak ipar, kenapa Anda memukul saya? Apakah Anda buta anjing? Ini Tuan Xiao. Dia sudah lama tinggal di hotel ini. Cepat minta maaf padanya. Pelayan Ma. Aku dengar orang ini adalah pemegang saham di sini. Melapor kepada Tuan Xiao. Dia adalah kakak ipar saya dan memang memiliki beberapa saham. Kalau begitu kau urus sendiri. Dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang, Anda bukan lagi pemegang saham Pavilion Kaisar Naga. Kakak ipar, kenapa? Siapa dia? Omong kosong apa lagi? Cepat minta maaf kepada Tuan Xiao, atau saya akan mematahkan kaki Anda. Maaf. Pelayan Ma. Kau sebenarnya demi buangan keluarga Xiao ini secara terbuka menentang keluarga Linku. Siapapun, selama mereka tinggal di Pavilion Kaisar Nagaku, adalah tamu terhormatku. Kau berani mengganggu tamu terhormat kami, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Bagus, kau punya nyali. Kita lihat saja nanti. Pergi. Kenapa Anda? Aku tadinya mau bertanya, bagaimana kau bisa masuk? Anda tuan terhormat. Ini. Siapa bilang hanya tuan terhormat yang bisa tinggal di sini? Anda tak tahu malu, minta dipukuli. Kau wanita. Bagaimana bisa kau begitu tidak masuk akal? Kau masuk ke kamarku, dan kau masih memukul orang. Pria tak tahu malu. Sepertinya Yusu berhasil. Kalau begitu, bukankah keluarga Linku akan makmur? Tentang masalah hari ini, jika Anda berani membicarakannya, saya akan mencabut nyawa Anda. Kau pikir aku mau? Ini semua karena kau. Masih berani bicara? Halo, ada apa Suki? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Katakanlah kepala keluarga Lu. Aku tidak ingin melihat pencuri kecil berkeliaran, mempengaruhi suasana hatiku. Gubernur Lin jangan tidak sabar. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Xiao Chan, keluarga Lu kami tidak menyambutmu. Jika kamu tahu diri, cepat pergi. Dengar The film tidak was keluar. translated Kakak Xiao and Chin membantu narrated kita by MB. begitu banyak sebelumnya. Apakah kita akan meninggalkannya begitu saja setelah mendapatkan keuntungan? Apakah dia yang membantu? Sebelumnya dia hanya memodohi kita. Dia hanya seseorang yang diusir dari keluarganya. Apakah dia punya kemampuan itu? Lusuki, kau masih belum mengerti. Hanya dia masih mengandalkan reputasi keluarga Xiao untuk menipu dan memperdaya di sini. Ya, dia hanya meminjam reputasi keluarga Xiao. Apa kau serius akan menyerahkan proyek Pavilion Kaisar Naga kepada keluarga Lin? Kamu pikir kamu siapa? Ikut campur dalam urusan keluarga Lu kita. Kami akan memberikannya kepada siapapun yang kami inginkan. Baiklah, kalau begitu kita hanya bisa meminta Pavilion Kaisar Naga untuk membatalkan pesanan. Kamu benar-benar berpikir Pavilion Kaisar Naga memberimu muka? Itu karena keluarga Xiao? Semua bisnis sebelumnya dengan keluarga Lu dibatalkan sepenuhnya. Kakak Xiao Chen, aku minta maaf. Ini semua salahku. Tidak apa-apa Suki, tanpa kau,
mereka tidak akan mendapatkan bisnis itu. Pengawas Lin, dia sudah pergi. Itu tidak memengaruhi kemajuan kita. Pengawas Lin, mulai sekarang bisnis keluarga Lu kami. Apapun yang Anda inginkan bisa diberikan kepada keluarga Lin. Kalian berdua tampil baik hari ini. Ketika putriku menikah dengan tuan terhormat, aku pasti akan memberikan hadiah besar kepada kalian. Maksudmu membiarkan Yu Su menikah dengan tuan terhormat? Ya, Pengawas Lin, apakah berita ini dapat dipercaya? jangan percaya. Tidak. Aku juga ingin memberikan cucuku sebelumnya. Adapun tuan terhormat, tidak masalah jika dia memiliki beberapa wanita lagi. Benar. Selama kau tampil baik, membiarkan cucumu menjadi seler juga bukan tidak mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda, Pengawas Lin. Halo, ada apa, bicaralah? Apa pesanan, ada masalah? Apa? Nenek, pesanan, ada masalah. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Pesanan itu sama sekali tidak valid. Pihak Pavilion Naga Kaisar sama sekali tidak mengakuinya. Tidak mungkin. Pesanan itu ditandatangani langsung oleh manajer Ma sebelumnya. Bagaimana mungkin itu tidak berlaku? Nenek, cepat telepon manajer Ma dan tanyakan. Baiklah, aku akan menelpon sekarang. Pengawas Lin, mohon tunggu sebentar. Seharusnya tidak ada masalah besar. Sebaiknya tidak ada masalah. Nenek, bagaimana situasinya sekarang? Manajer Ma berkata bahwa kontrak itu sama sekali tidak ada. Tidak mungkin. Saya sudah memeriksanya sebelumnya. Dia bilang kontraknya palsu. Segala resminya juga palsu. Apel, apakah keluarga lu berkolusi untuk menipuku? Pengawas Lin, beraninya kami. Memang ada kontrak ini sebelumnya. Ini bukan. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kalian semua akan mati. Jangan khawatir. Keluarga lu kita masih punya properti real estate. Ya. Meskipun tidak sebesar Zion Mansion, itu masih bisa diterima. Ya. Baiklah. Maka aset keluarga lu akan menjadi milik keluarga Linku mulai sekarang. Apakah kau setuju? Setuju, asalkan kamu bisa memperkenalkan cucuku kepada tuan terhormat, aku akan menyetujui syarat apapun. Bagus. Aku akan membiarkanmu kali ini. Jangan sampai ada lain kali. Pengawas Lin, tidak akan ada lain kali. Mohon jaga diri. Tuan terhormat, perjanjian pengalihan saham untuk yang lain sudah semua ditandatangani. Bagus sekali. Sangat efisien. Orang-orang itu serakah akan uang. Selama uangnya ada, tidak ada masalah. Kalau begitu aku akan mengambil alih bar malam ini. Semua sesuai perintah yang mulia. Semuanya harap tenang. Semua tagihan di bar kami hari ini akan dibayar oleh Tuan Xiao. Terima kasih, Bos Xiao. Tapi, kami sekarang tutup untuk perbaikan. Mohon semuanya pergi. Apakah kau mengganggu kami? Apakah kau bercanda? Ada apa dengan semua omong kosong ini? Semuanya keluar. Siapa kau? Turun ke sini sekarang, atau aku akan membunuhmu. Mulai sekarang bar ini milik Tuan Xiao. Aku rasa kau di sini untuk membuat masalah, kan? Belumkah kau dengar ini? Wilayah siapa? Aku tidak peduli ini wilayah siapa. Sekarang, semuanya keluar. Seseorang, ya, cincang mereka dan berikan pada anjing. Baik. Tidak yakin. Kau tahu aku bersama siapa? Aku akan membuatmu takut setengah mati dengan menyebut nama bosku. Lin The film Tianzeng, was Inspektur Lin. translated and Aku narrated menyarankanmu by untuk M. meminta maaf Media. padaku secepatnya dan mengganti semua kerugianku malam ini. Jika tidak, ketika bosku tiba, kau akan dalam masalah besar. Maksudmu? Kau ingin bosmu membelaimu? Baiklah, aku akan menunggu. Halo, Patriark, ada yang tidak beres. Bar sudah dihancurkan. Dia ingin kau datang sendiri. Jika tidak, dia tidak akan pergi. Apel, seseorang membuat masalah di toko. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apakah aku membayarmu untuk tidak melakukan apa-apa? Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Tolong datang cepat. Sekumpulan orang tidak berguna. Jadi itu kau. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu berani. Berani membuat masalah di bar keluarga Linku. Xiao Chan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar sekarang. Tuan Xiao sudah membeli saham-saham lainnya. Dia sudah mengakuisisi semuanya. Keluarga Linmu hanya memiliki 30% saham Honey Bar.
Sekarang Tuan Xiao adalah pemegang saham terbesar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mereka bisa menjual padamu? Pasti ada masalah dengan kontrakmu ini. Apakah kontrak itu asli atau palsu? Cari saja seseorang untuk mengesahkannya, dan kau akan tahu. Apakah kau sekarang akan bekerja di bar bersamaku, atau sukarela mengundurkan diri? Aku mengerti. Kau hanya menggunakan trik lamamu lagi. Penipuan dan kecurangan. Aku akan menelepon para pemegang saham sekarang juga, dan membongkar sifat aslimu. Silakan jangan sungkan. Baiklah. Halo, kau menjual sahamnya kepada siapa? Apple. Ini. Bagaimana sudah selesai menelepon? Sudah kau konfirmasi? Xiao Chen, bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Bar milikku ini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Kau pasti tidak mampu membelinya. Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Uang itu dari pavilion Kaisar Naga kami. Apakah itu tidak diizinkan? Aku tahu. Itu Mamian. Baiklah. Kau punya nyali. Aku akan menarik sahamku. Berhenti. Mari kita luruskan ini dulu. Jika Anda secara sukarela menarik saham Anda, saham-saham ini tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan? Hanya karena saya sekarang pemegang saham terbesar. Biar ku beritahu. Wan, keluarga Linku punya banyak. Aku akan lihat saja. Bagaimana kau mengelola bar ini? Kecuali kau memberiku beberapa bar itu, maka masalah ini akan selesai. Tangani itu untuknya. Tanda tangani kontraknya. Baiklah, kau punya nyali. Ayo pergi. Apakah dia masih orang buangan dari keluarga Shao itu? Manajer Ma penjilat itu. Kenapa dia begitu menghormati Xiao Chen? Mamian, aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Sebaliknya menurutku ini hal yang bagus. Suruh semua karyawan pergi. Suruh pemasak berhenti memasak kepadanya. Aku akan lihat bagaimana Xiao Chen ini berhasil tetap beroperasi. Kau benar. Buat uang yang dia investasikan sia-sia. Tuan, berita buruk. Semua karyawan sudah mengundurkan diri. Pemasak juga sudah berhenti memasak. Keluarga Lin benar-benar mampu melakukan apa saja. Kalau begitu, haruskah aku merekrut personel baru? Tidak perlu. Bukankah mereka hanya ingin saya tidak dapat beroperasi? Kalau begitu mari kita hentikan operasi. Bawahanmu akan segera menanganinya. Juga. Minta orang-orang dari Asosiasi Industri Anggur untuk menyelidiki, untuk melihat apakah ada masalah dengan anggur-anggur itu. Tuan memang brilian. Berhenti menyanjung. Apel. Ayah, Presiden Kamar Dagang tidak memberimu muka. Mengatakan hal-hal seperti mereka tidak bisa mengelolanya. Juga mengatakan mereka menemukan sejumlah alkohol palsu di bar kami. Itu perlu ditutup selama 3 bulan. 3 bulan apa dia gila? Yang paling menjengkelkan adalah bar Xiaoji tidak disegel. Kenapa? Pelanggan bar semuanya kami ambil, dan tidak ada yang mengantar barang kepadanya. Kurasa dia juga hanya bisa menangguhkan operasi. Anak ini terlalu beruntung. Bar sekarang sepertinya tidak bisa menghasilkan keuntungan. Hanya bisa mengandalkan proyek lain. Kakak Xiao Chin, kau di sini. Pengembangan properti keluarga Lu, kami dibuka untuk dijual hari ini. Aku akan mengajakmu melihat. Baiklah. Aku akan memberimu sebuah apartemen. Kamu tidak perlu tinggal di luar lagi. Bahkan jika Anda setuju, nenekmu juga tidak akan setuju. Dia tidak akan percayalah padaku. Sebelumnya properti ini tidak pernah bisa terjual. Dia dengar kamu cukup akrab dengan manajer Ma. Dia juga membantu, jadi sekarang sudah mulai dijual. Kakak Xiao Chen, tunggu, aku sebentar. Baiklah. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di mana-mana? Mengetahui properti kami sedang dijual. Datang untuk menumpang. Suki bilang dia akan memberiku rumah. Kakak Xiao Chen, tanda tangani namamu. Dan rumah ini akan jadi milikmu. Ini kuncinya. Apa hubunganmu dengan keluarga Lin? Dan kau memberinya rumah? Berhenti di situ. Properti keluarga kami sulit dijual. Kau memberikan 1 unit kepada sampah ini. Apa gunanya? Dia banyak membantu kita sebelumnya. Apa salahnya memberinya rumah? Lagi pula aku pasti akan menikah dengannya. Beraninya kau? Lihat betapa miskin dan lusuhnya dia. Apakah dia pantas untukmu? Xiao Chen, apakah kamu benar-benar seorang pria? Meminta rumah dari seorang wanita? Aku akan menikah dengan Xiao Chen. Rumah ini kuberikan dengan rela, bukan kehendak Xiao Chen. Tanpa Xiao Chen ke manajer Ma, makanya properti kita belum laku. Lusuki, apa yang kamu katakan itu salah. Properti ini bisa dibuka untuk dijual, bergantung pada keluarga Lin saya. Kenapa? Kamu pikir itu sampah ini? Kau ditipu olehnya.
Mengapa manajer mau mendengarkannya? Tidak mungkin, jelas kami yang beri proyek ini kepada Inspektur Lin. Inspektur Lin menemukannya. Properti kami jadi laku. Inspektur Lin, benarkah begitu? Apel, mungkinkah koneksi itu ditemukan olehmu? Kalau begitu saya akan menghentikan penjualan properti ini. Anda berpikir bahwa manajer mah, hanya karena dia dipanggil manajer berarti dia mengelola segalanya. Bertanya padanya tidak ada gunanya. Segera pergi. Kau tidak diterima di sini. Properti ini sudah dianggap diberikan kepada keluarga Lin. Tentu saja keluarga Lin yang berhak memutuskan. Apakah kamu dengar itu? Sekarang ini di bawah kendali saya. Jika kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku sekarang, saya akan memberimu 1 unit. Bagi keluarga Linku itu, hanya setetes air di lautan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, properti ini akan disegel. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu bisa menyegelnya, aku bisa membukanya. Keluarga Lin kami terhubung melalui pernikahan dengan tuan terhormat. Jadi itu berarti Anda sudah bertemu dengan guru terhormat. Bukankah itu jelas? Keluarga Lin kami bertanggung jawab atas, yaitu penerimaan tuan terhormat. Putri saya dan tuan terhormat sudah bersama untuk sementara waktu sekarang. Sial. Jika Suki tahu tentang ini, lompat ke Sungai Kuning pun sia-sia baginya. Inspektur Lin, Anda harus memperkenalkan kami kepada tuan guru terhormat. Tidak masalah. Xiao Chan, apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Lin? Cepat pergi. Bagaimana kalau begini? Panggil putri Anda ke sini. Mari kita tanyakan padanya secara langsung. Seperti apa rupa guru terhormat itu? Inspektur Lin, kenapa kau tidak memanggil Yusu kemari? Aku ingin melihat apa lagi yang akan dia katakan. Baiklah. Kalau begitu hari ini saya akan memberitahumu. Keluarga Lin kami bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Halo Yusu. Apakah kamu sudah sampai? Sepertinya sebentar lagi. Seseorang akan sangat marah. Berhenti menyindir di sini. Aku akan membuatmu membayar ini nanti. Ayah memanggilku. Yusu, kamu beritahu mereka. Apakah kamu bersama tuan terhormat? Ayah. Kenapa ayah mengatakan semua ini? Apa yang perlu malu? Bisa melayani tuan terhormat. Itu adalah kemuliaan keluarga Lin kami. Ayah. Malam itu. Aku tidak melihat yang mulia malam itu. Lalu kemana kamu pergi semalaman itu? Aku tidak melihat yang mulia. Aku hanya pergi nongkrong dengan teman sekelas. Kamu akan membuatku mati karena marah. Pulanglah bersamaku. Saya sangat marah. Ku beritahu kau, rumah ini tidak bisa diberikan kepadanya. 3 hari kemudian. Tuan Xiao, sesuatu yang lain terjadi. Kamu harus cepat pergi. Apalagi yang terjadi? Bukankah bar kita baru saja buka? Orang-orang dari dinas kesehatan benar-benar datang. Mengatakan kebersihan kita tidak memenuhi standar. Dan mereka ingin menyegel tempat kita. Keluarga Lin belum menyerah. Mereka pikir kita kebetulan saja melewatkan waktu inspeksi asosiasi. Dan mereka masih ingin mencoba trik ini pada kita bukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Panggil Wan Kui. Suruh dia pergi ke bar. Baik. Ini pemiliknya di sini. Tuan Xiao Chen. Kamu pemilik di sini. Jika ada yang ingin Anda katakan dengan cepat. Saya Direktur Dinas Kesehatan. Bar Anda tidak memenuhi standar kebersihan. Segera tutup untuk perbaikan. Di mana letak ketidaksesuaian standarnya? Saya bilang tidak memenuhi standar jadi memang tidak. Apakah kamu tuli? Anda sengaja mencoba membuat masalah bukan? Nak, jika kamu ingin berhasil di kota naga, kamu perlu tahu ini wilayah siapa. The Kamu film sama was seperti keluarga Lin. translated and narrated by Omong M kosong. Media. Seseorang, segel tempat ini untukku. Siapa yang berani? Komandan, mengapa Anda di sini? Saya justru mau bertanya, mengapa Anda di sini? Komandan, bar ini tidak memenuhi standar kebersihan. Saya sudah menyuruh mereka tutup untuk perbaikan, tapi mereka masih tidak mau mendengarkan. Diam, di mana kebersihannya tidak memenuhi standar. Saya baru saja di sini 2 hari yang lalu. Saya tahu lebih baik dari Anda. Jika Anda tidak memberikan alasan untuk masalah hari ini, Anda tidak akan menjadi direktur lagi. Komandan, saya tidak tahu Anda baru saja di sini. Anda hanya memeriksa secara acak karena tidak tahu. Apakah Anda tahu kejahatan penyalahgunaan kekuasaan itu apa? Tuan Xiao, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Saya pasti akan mendisiplinkannya dengan benar. Memeriksa itu tidak salah. Tapi menyalahgunakan kekuasaan dan sembarangan melabeli orang. Itu kesalahannya. Mengapa kamu tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Xiao? Untuk apa kamu berdiri di sana? Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu Anda mengenal Komandan Wan. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan mempersulit Anda. Cara Anda mengatakan itu. Jika saya tidak mengenal Komandan Wan, apakah Anda akan bertindak sembarangan saja? Menutup toko manapun yang Anda inginkan? Bukan itu maksud saya. Jika ada lain kali, kemasi barang-barangmu dan pergi. Jika kamu tidak mau bekerja, ada banyak orang yang mengantar di belakangmu. Kembali dan beritahu orang di belakang Anda. Trik kecilnya tidak bisa menghentikan saya. Beritahu dia untuk berhenti memiliki pikiran jahat. Tuan Xiao,
Saya permisi dulu. Ayah, pendapatan perusahaan kuartal ini tidak terlalu bagus. Bagaimana hasilnya, Inspektur Lin? Siapa sebenarnya identitas orang ini? Kamu tidak bisa mengacaukanku seperti ini kan? Dia hanyalah putra yang dibuang dari keluarga Xiao. Semua orang tahu itu. Lalu bagaimana dia mengenal Komandan Wan? Komandan Wan datang, memberiku teguran keras. Saya hampir dipecat. Saya sarankan Anda saudara tua untuk menjaga diri. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Dia tahu semua tentang trik kecilmu. Jika kamu keterlaluan, dia tidak akan sungkan. Saya permisi dulu. Mengapa Tuan tidak saja membunuh Lin Shentian? Sudah dikonfirmasi. Dia memiliki hubungan langsung dengan pembunuhan orang tuamu. Membunuhnya. Membunuhnya terlalu mudah baginya. Saya ingin semua bisnis keluarga Lin lumpuh sepenuhnya. Ya, Tuan, saya harus pergi dan melakukannya. Segala sesuatu yang dulunya milik keluarga Xiao, saya ingin semuanya kembali.